nice to meet you. Pada kesempatan kali ini pastinya kita bakal ngebahas yang seru-seru tentang politik lingkungan global dan sumber daya alam. Bersama saya Dela Pratiwi dan ada rekan-rekan saya. Boleh dong dikenalin ke penonton siapa namanya? Nama saya Ivan Ibn Sution. Nama saya Revina Alifatana. Nama saya Fidaya Raufika. Dan saya Rahmatia Nazifa. Oke dia, jadi politik lingkungan global itu apa sih? Baik, munculnya politik lingkungan global itu berawal dari isu lingkungan global. Dalam bukunya yang berjudul Global Environmental Politics, menjelaskan politik lingkungan global adalah membicarakan perspektif politik lingkungan baik pada skala regional dan internasional. Soalan lingkungan global oleh kekuatan negara-negara besar masih dianggap sebagai masalah kecil yang remeh bagi kepentingan politik nasional dan internasional. Oke Jipa, dalam penyelesaian masalah di Indonesia, apa sih yang harus didahuluin? Ekonomi dulu, penegakan hukum, politik, lingkungan, pendidikan, apa lainnya dulu? Nah, tadi Saudari Dela sudah memaparkan dalam penyelesaian masalah di Indonesia apa yang didahulukan. Saya rasa di zaman kita di Indonesia pada umumnya memerlukan perbaikan di bidang hukum. Bahkan sebenarnya bukan perbaikan lagi sih, tetapi sebuah revolusi di dunia hukum. Kata Bapak Mahfud MD selaku Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, bahwa separuh masalah di negeri kita ini akan selesai kalau hukum ditegak secara adil. Membenahi negara itu tidak seperti membenahi rumah tangga. Negara itu lebih rumit karena yang ada di negara itu manusia yang mempunyai akal, nafsu, emosi, motivasi, dan kepentingan yang berbeda-beda. Intinya, kalau hukum ditegakkan secara adil, pastilah ada perlawanan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan, yang merasa sumber mata airnya kering, kekuasaannya jadi berkurang, atau kegiatan ekonominya yang tidak lancar. Oke rekan-rekan, ada nggak sih yang bisa jelasin apa contoh isunya? Contoh isu seperti contoh kasus di PT Restorasi Ekosistem Indonesia di Jambi yang mempertahankan masyarakat adat suku Anak Dalam bekerja memungut kayu di wilayah pendalaman untuk dijual ke perpustakaan dan menanam bibit kayu di lahan yang rusak. Menurut PT, masyarakat pun menjadi bagian dari sirkuit kapitalis baru. Kalau dari Aivani sendiri melihat lingkungan yang ada di Indonesia ini, apakah sumber daya alam kita sudah baik dalam pengelolaannya? Baiklah, saya akan menjawab. Jika dilihat dari pengertian lingkungan terbagi menjadi fisik dan non-fisik. Non-fisik itu seperti manusia, teknologi atau yang dihasilkan manusia. Yang fisik itu seperti hutan, air, dan juga sungai. Jadi ilmu lingkungan juga disebut sebagai ilmu ekologi, yang merupakan suatu kajian yang membahas tentang organisme atau makhluk hidup untuk suatu ekosistem. Jadi dari ekologi itu sering terjadinya bencana atau membuat habitat organisme terganggu. Salah satunya seperti tsunami, banjir bandang, kebakaran hutan, dan juga menyebabkan erosi di tanah dan dapat menghancurkan satwa-satwa liar atau tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar lingkungan. Jadi yang dapat saya simpulkan dari diskusi kita hari ini, melihat kecenderungan hari ini dan membahas isu dan dari tadi kita omongin nih, dapat dikatakan kalau politik lingkungan global dan sumber daya alam ini di Indonesia adalah dalam rangka penciptaan produksi dan sirkuit kapital. Baiklah, itu tadi diskusi dari kelompok 4. Mohon maaf apabila ada salah kata dan sikap. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.